pakai BI checking itu. Banyak pengusaha-pengusaha kita ini ternyata non bankable, Pak. Artinya kalau masuk bank itu mereka kesulitan karena biasanya pencatatan pembukanya yang kurang baik itu, sehingga banyak teman-teman usaha itu ayo saya gak beli langsung aja in-house panjenengan aja. Loh, nah panjenengan kan uangnya bisa ngeprint sendiri. Enggak, Pak, ngeprint sendiri pun nggak bisa terima di bank, Pak. Karena ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi ya untuk itu. Tetapi itu pun sebenarnya prosedur keamanan dari pihak bank sendiri ya gitu. Dan kita selaku properti syariah tentu juga punya mekanisme sendiri untuk mengamankan satu sama lain agar akad muamalah yang kita tangani bersama ke depan berjalan, di mana tidak akan merugikan satu sama lain, baik kami sebagai developer maupun penyedia jasa. Jadi itu plus tanpa penalti. Tetapi tentu panjenengan saya yakin tidak akan melihat ini sebagai bentuk pragmatisme, kesempatan untuk denda, berarti enak nih, gak ada dendanya ya. Karena saya yakin panjenengan akan melihat ini tuh karena ketika ada denda, ini pun juga bagian mewakili riba itu sendiri kalau kita tidak hati-hati. Jadi itu Bapak Ibu semua, apa yang bisa saya jelaskan sekilas tentang media Resident 3 dan cluster kita alhamdulillah, dan mengapa kita kemudian membangun dan mengembangkan perumahan media Resident 3 ini dengan konsep pertama dengan semangat menjaga diri bahaya riba, yang kedua dengan konsep properti syariah itu. Nah, untuk penjelasan berikutnya terkait product knowledge itu akan disampaikan oleh Ibu Nima. Saya kembalikan nanti ke Mbak Nadia. Matur akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Wahyu atas penjelasannya terkait dengan bahaya riba, dosa riba, dan konsep properti syariah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu mengenai konsep syariah ini memang tanpa sita, tanpa bank, dan semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya riba. Amin. Untuk selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu, mungkin barangkali untuk para user yang sudah NUP, yaitu pemaparan product knowledge yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmah. Kepada Ibu Nikmah dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait muamalah sedikit disinggung sudah oleh Pak Wahyu. Paling tidak di sini saya akan coba menyampaikan terkait produk knowledge-nya sendiri dari Alhamra. Barangkali dari Pak Tri, Pak Yus beserta Ibu yang hadir di online sudah sempat disampaikan oleh in-house kami ataupun oleh tim marketing kami yang lain. Paling tidak kami menguatkan kembali salah satu fungsi untuk customer gathering adanya transfer ilmu juga. Pertama dari marketing kami, yang kedua kami jelaskan langsung dari pihak kami sebagai developernya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa lebih ngelontok lagi. Jadi konsepnya seperti apa, ini ruangannya kenapa naik turun seperti itu. Lanjut. Untuk keuntungan properti syariah itu sendiri, sekarang juga perlu diketahui Bapak Ibu, banyak sekali yang sudah menggunakan label syariah. Nah, di situ pasti Bapak Ibu juga tidak sedikit mendapatkan informasi terkait
benarkah ini properti syariah yang memang benar-benar kita pakai untuk konsep muamalahnya, konsep pembangunannya, dan serta konsep yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar label saja. Jadi di sini kami ingin menyampaikan dari properti syariah itu sendiri tadi sudah disinggung oleh Pak Wahyu. Di sini tanpa sita, tanpa bank, tanpa denda, tanpa akad batil. Tetap kita bisa KPR, kredit kepemilikan rumah, tapi tanpa transaksi dengan bank. Jadi langsung dengan kami. Kalau biasanya orang nyebut in-house nggih. Nah, itu lanjut. Untuk Alhamra sendiri, kita lokasinya alhamdulillah satu dekat dengan beberapa sekolah. Di sini alhamdulillah Pak Tri putra apa putrinya Pak Tri? Putranya sudah di Alhamra. Sudah di Tazkiyah. Nah, sekarang namanya kan Tursina nggih Pak Tri. Nah, alhamdulillah sudah di Tursina. Lokasinya sangat dekat sekali dari IIBS Tursina ini, kurang lebih kalau dari sini sekitar 750 ya Pak, nggak sampai 1 kilo sih, itu kurang lebih segitu. Di sini sekelilingnya juga banyak wisata petik jeruk. Nah, jadi saat ini sudah berbuah tapi masih belum matang. Kurang lebih berapa bulan lagi bisa untuk menikmati untuk wisata petik jeruk. Serta proyek Medina Resident ini kita sudah berkesinambungan dari 1, 2, 3. Medina 1 dekat dengan Tazkiyah Putri yang di bawah, Medina 2 dekat dengan yang Tazkiyah Putra. Nah, Medina 3 kebetulan untuk akses masuk kita ada di wilayah Kabupaten Tegalweru, tapi setelah masuk itu ada 2 blok yang ikut di kabupaten, selebihnya ikut kota. Jadi bukan pemisahnya dapur kota terus ruang tamu kabupaten, betul. Alhamdulillah dibagi di set plan oleh Bu Nelly jalan pemisahnya. Jadi nanti kalau yang dari kabupaten mau ke kota tidak perlu jauh-jauh. Oke, mau kemana ke kota tinggal nyebrang. Nanti kalau masjid kemana? Mau kabupaten, masjidnya di kabupaten lokasinya. Kalau ke kolam renang, mau ke kota aja deh. Kolam renangnya ada di kota. Itu. Insya Allah secara lingkungan tidak minggir, tapi juga tidak berada di tengah keramaian, kan gitu. Jadi kita masih kota. Kalau yang Alhamra ikut wilayah Merjasari, kalau yang akses masuk ikut Tegalweru, itu. Lanjut. Nah, ini ada beberapa yang jadi daya tarik tersendiri, karena juga melihat Alhamra ini kadang melihat kotanya mana, terlalu pinggirkah? Kan tidak juga. Dari Kota Batu kita juga lebih dekat, terus dari kota juga dekat juga, dan bukan yang terminggir banget. Di sini ada strategis lokasi Medina 3 Klaster Alhamra, ditunjang pula dengan dekatnya akses perumahan dengan bangunan komersil, fasilitas pendidikan, kesehatan di Kota Malang. Ada pasar Joyo Agung. Di sini ada, saya kayak pasar modern. Di situ ada nggak hanya sekedar pasar, tapi juga ada food court dan lain sebagainya. Ada juga nutupin Mbak. Ada Tazkiyah IBS yang insya Allah berubahnya jadi Tursina, tapi yang Putri belum ya Pak ya. Yang Putra sudah di Google Map sudah berubah jadi Tursina IBS Malang. SMPN 25, ini SMPN 25 ini masuk di area perumahan Villa Bukit Tidar. Jadi di bawah itu ada perumahan Villa Bukit Tidar, ada Gradewata. Ini ada Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah yang tahun ini menjadi universitas terbaik. Terus ada UIN Malang, ada Unisma, Terminal Landung Sari, Rumah Sakit UMM, dan ini posisinya juga dekat dengan UMM yang kampus 3 Tegal Gondo. Ada Pasar Terpadu Mall Dinoyo City Malang. Jadi dari jalur besar Dinoyo kita arah kalau ke Alhamra ini menjauhi dari area macet ke Batu. Nah, itu kalau sudah
masuk weekend itu Bapak Ibu macetnya Masya Allah. Kondisi sekarang aja juga masih macet gitu. Next. Ini terkait set plan. Alhamdulillah ini set plan awal yang kita tampilkan dan yang sudah kita publis. Ini Bapak Ibu yang dipirsani yang ini nggih kemarin. Dan alhamdulillah untuk perubahan set plan sore kemarin itu benar-benar sore kemarin ini ada tambahan lokal. Jadi ada beberapa perubahan. Untuk set plan menyusul di belakang nggak apa-apa Mbak. Lanjut yang konsep untuk oke. Nah, untuk desain bangunannya denah hunian yang adaptif terhadap pandemi. Saat ini pandemi menyebabkan sebagian orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, sehingga desain hunian juga akan mengalami perubahan yang diarahkan untuk mencapai tingkat kenyamanan baru untuk bekerja maupun tinggal di rumah. Jadi karena PSBB kebanyakan WFH ya, WFH. Nah, di situ dengan konsep yang kita buat, alhamdulillah mengikuti tren yang sekarang ini, di mana konsep rumah tidak membuat bosan di saat kita harus WFH, tidak membuat bosan di saat kita harus full di rumah. Jadi kenyamanan masih kita dapatkan. Hunian klaster alhamdulillah didesain untuk memenuhi kebutuhan penghuni di masa pandemi ini dengan beberapa penyesuaian diantaranya. Ada penghawaan alami yang baik dengan konsep dengan tipe 60. Di belakang masih ada sisa tanah. Di sini kita berharapkan dari depan juga ada penghawaan, dari belakang juga tetap dapat. Meskipun di sebelah-sebelahnya nanti sudah jadi coveringnya orang, tapi belakang ini masih ada area terbuka di situ. Penerapan Penerapan pencahayaan dan penghawaan alami idealnya cross ventilasi di dalam bangunan dengan menyediakan ruang terbuka di belakang untuk menjadi sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik dan sehat, karena aliran udara alami akan memperlambat perkembangan virus. Jadi kita tetap bisa pengen berjemur tanpa harus keluar, bisa di area belakang. Lanjut. Ruang aktivitas terbuka. Karena sekarang ini kebanyakan kalau berkumpul dalam jumlah yang banyak, kalau bisa sirkulasi udara dapat, kan seperti itu. Jadi di era pandemi ini adanya rooftop menjadi pilihan aman untuk melakukan aktivitas rekreatif atau hobi di dalam rumah penghuni. Penghuni tetap dapat menikmati suasana outdoor namun tetap merasa aman dan nyaman. Keberadaan ruang terbuka dalam rumah juga penting karena sinar matahari dapat membantu membunuh bakteri. Nah, di Alhambra ada alternatif tipe 60 dengan pilihan rooftop. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu harus keluar di area terbuka di saat masa pandemi seperti ini. Tapi insya Allah kita tidak berharap, alhamdulillah ini berharapnya pandemi terus berlanjut boten. Jadi di saat selesai pandemi pun kita bersama keluarga dengan ada alternatif rooftop, kita bisa rekreatif lah di sini. Tanpa harus jauh-jauh, misalkan mau bakar-bakar, kita bisa di atas tanpa mengganggu di luar. Mau mengadakan kumpul-kumpul juga dengan suasana yang alam terbuka, kita bisa manfaatkan untuk area rooftop ini. Yang selanjutnya, penataan ruang yang fleksibel. Rooftop dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas menyesuaikan dengan kebutuhan penghuni. Pemisahan antara area publik, privat, dan servis dengan split level meminimalisir penggunaan tembok sehingga ruang lebih terlihat luas dan fungsi ruang lebih fleksibel. Jadi seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, ada pemisahan area di mana di saat kita Bapak ada tamu, Ibu datang tidak harus sungkan dan terganggu dengan adanya tamu yang sudah hadir. Kita ada dua
akses masuk dari ruang tamu ini sudah terpisah. Kemudian kalau misalkan ibu baru pulang dari mana, kita bisa lewat area dapur, dan di sini tidak akan mengganggu yang di area ruang tamu seperti itu. Nah, untuk area privat sendiri, terutama kalau kita sudah mau istirahat dan sebagainya, tidak terganggu dengan area yang umum seperti itu. Aksesibilitas hunian terdapat 2 akses seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak mengganggu di saat ada tamu dan kegiatan di ruang tamu, kita bisa lewat akses yang kedua. Jadi istilahnya yang level pertama. Ini ke sini insya Allah tidak terlalu tinggi, kurang lebih sampai di 90, tidak sampai 1 meter. Lanjut. Ini insya Allah mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya terkait fasilitas yang ingin kita berikan di Alhamra. Kok jalan sendiri? Stop sampai di ruang tamu itu tadi, Mbak. Lanjut, ya. Siap. Nah, ini di sebuah transaksi kita juga sampaikan terkait spek untuk teknis kami Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa lebih mengetahui apa sih speknya di Alhamra. Apakah hanya apa istilahnya kokoh di kelihatan hanya 3D-nya saja. Jadi Bapak Ibu juga bisa nanti di saat proses pembangunan yang saat ini sudah berlangsung di Medres 3 tahap 1 juga bisa ngecek di situ. Ngapunten, saya sampaikan Bu Nelly kalau terkait dengan fisik tidak cocok, ini salah, dedel Bapak Ibu. Jadi apa nggih? Kita juga ingin memberikan hasil yang sudah kita janjikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan spek yang akan kita akadkan nantinya. Jadi spek-spek ini seperti batu kali, beton bertulang, ini kan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, tapi kami di Alhamra, transaksi kita tidak hanya antara kami sebagai developer dan user, tapi di situ kita paham dan kita sadar ada Allah di antara kita. Nah, kalau istilahnya misalkan hanya di sini ada pihak notaris saja, tapi pihak notaris kan tidak setiap saat ke sini untuk menjadi saksi yang apa nih, yang lebih bisa kita percaya. Makanya untuk spek ini kita sampaikan di awal. Nantinya misalkan dari spek ini dari Bapak Ibu setelah saat serah terima ternyata lah ini pintunya kok bukan aluminium, kusenya kok bukan aluminium. Terus juga di saat kok tiba-tiba pas kebetulan kesini misalkan Bapak Ibu melihat rumahnya besinya kok hanya pakai besi sekian, nah itu kan bisa disampaikan. Insya Allah kalau untuk yang seperti ini, yang tertutup seperti ini, kita tidak ingin main-main karena ini sebagai hunian dan juga bentuk menjalankan amanah dari Bapak Ibu yang sudah percayakan ke kami. Kita sesuaikan dengan spek yang kita sampaikan di awal. Misalkan ada perbedaan seperti dinding keramik dari merek, ini kita akan sesuaikan di ketersediaan lapangan, tapi dengan kualitas yang sama, seperti itu. Kalau untuk listrik kita pakai 1300 watt, misalkan kebutuhan dari Bapak Ibu lebih dari itu, nanti bisa upgrade. Untuk air kita sudah pakai sumur bor komunal, karena kalau di area Malang tidak memungkinkan untuk bor tiap unit rumah, karena di sini bisa sampai 100 meter Pak, untuk ngebor, untuk mendapatkan air yang maksimal. Kalau yang daerahnya nggak terlalu tinggi mungkin bisa 4 sampai 10 meter udah keluar air. Kalau di sini nggak bisa. Jadi kita pakai sumur bor komunal yang nantinya akan disalurkan ke tiap unit ini, tetap istilahnya ada kayak meteran seperti itu. Jadi penggunaannya, pembayaran tiap bulannya tergantung penggunaan dari masing-masing user. Lanjut. Ini untuk denah tipe 60. Jadi misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, kok jualnya tipe 60 sih nggak di-fullkan sampai belakang? Paling tidak Bapak Ibu bisa memaksimalkan keinginan nantinya
ini kita buat standar kamar 2, kamar tidurnya 2, ruang tamu, di belakang ruang tamu masih bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga. Ini contoh saran penataan, bukan berarti nanti ada sofanya Bu Nikmah, nanti ada kompornya. Boleh seperti itu, tinggal totalan belakang. Untuk kitchen set, misal ini ada partisi, ini ada sofa. Nah, ini untuk saran penataan dari kami. Untuk kedepannya, misalkan pengen dilengkapi Bu Nikmah, ada kitchen setnya, nanti ada kompor tanam lah, apa itu bisa. Nanti tinggal pengajuan di saat proses pembangunan. Nah, ini kenapa disebut dengan denah tumbuh istilahnya. Di belakang ini masih ada sisa tanah Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu merasa kamar 2 kurang, saya ada keluarga Bapak Ibu yang sudah sepuh. Nah, ini di belakang bisa ditambahkan lagi untuk jadikan kamar. Misalkan ingin orang tuanya kasihan kalau harus naik. Sebetulnya naik pun ini tidak terlalu tinggi, jadi hanya 4 trap naik sudah sampai ruangan lagi. 4 sampai 6 trap naik lagi sudah ada ruangan lagi, dan di situ istilahnya tidak langsung kalau 2 lantai biasa itu normal trap tangga itu kan 16. Nah, kalau ini kita pecah-pecah. Jadi bisa istirahat sebentar, di atas sudah sampai ke kamar pertama. Nanti ada tangga lagi di kamar kedua. Seperti itu. Di bawah bisa ditambah kamar 1 lagi, di atas juga bisa dimanfaatkan untuk kamar lagi. Lanjut. Nah, ini contoh penataan untuk ruang tamu. Di sini ada ruang keluarga yang berada di belakangnya ruang tamu. Untuk kamar tidurnya, jadi di kamar tidur itu lebih kebuka. Terus kamar tidur yang kedua. Nah, ini penataan seperti ini, saran penataan dari kami. Terkait nanti selera dari Bapak Ibu, monggo. Seperti itu. Kalau yang tadi tipe 60 standar, ini tipe 60 yang ada alternatif tambahan rooftop di atasnya. Jadi kalau tampaknya nanti akan berbeda di tipe 60 yang tanpa rooftop dan tipe 60 dengan rooftop. Ini posisi rooftop. Nah, kalau yang tanpa rooftop berarti ininya hilang. Ini akan jadi atap seperti ini. Dan penambahannya untuk rooftop ini langsung kita nominalkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu hitung luasannya dan sebagainya. Berarti kalau plus rooftop penambahannya di 40 juta. Harga tipe 60 tanahnya masing-masing beda soalnya. Kalau tipenya sama tipe 60 semuanya. Dengan standarnya tipe 60 seperti ini. Nanti rooftop penambahannya di atasnya kamar yang pertama. Tuh. Lanjut. Sekarang untuk yang set plan yang terupdate Mbak. Pembayaran sama set plan-nya. Oke. Untuk set plan yang sudah terupdate sekarang bentuknya seperti ini. Di blok B ini insya Allah tidak ada perubahan, tapi ada penambahan 1 unit yang di dekat kolam. Yang di blok A ini yang banyak perubahan. Barangkali dari Bapak Ibu, Pak Tri, Pak Yus, sama Bapak Ibu yang hadir via Zoom, ini perubahan yang terlihat ini yang di ini. Tadinya hanya sampai sini. Nah, di sini ada penambahan lahan baru, sehingga bentuk set plan-nya kita rubah. Tapi tidak ada istilahnya jalan buntu. Kita tetap buatkan akses yang tetap menyambung. Nah, untuk area ini apa Bu Nikmah? Ini untuk yang SUTT. Jadi area ini Sutet, ini kita bebaskan dari area unit rumah. Ini kita buat untuk taman boulevard saja. Jadi jarak ini ke sini sudah kurang lebih 6 meter. Ini ke sini juga sudah 6 meter. Dan dari Sutet sendiri kurang lebih juga sudah 6 meter. Untuk jalan yang di area dalam ini ada 5,6. Di sini juga 5,5. Maaf, 5,5. Yang ini row-nya 6. Untuk kolam renangnya posisinya tetap.
Untuk area badmintonnya posisinya tetap. Nah, yang tidak ada perubahan yang di blok B. Yang ada perubahan di blok A. Seperti itu. Ini tadi ngapunten sudah sempat lihat lokasinya Bapak Ibu? Sudah sempat ke dalam? Belum sampai ke sini nggih. Untuk saat ini kita sedang ada cut and fill di sini, ada Bego yang lagi bekerja kalau Ahad ini libur. Nah, ini lagi perataan di sini. Tadi ada yang terlupa, kenapa kita buatkan konsep split level seperti ini? Satu, menyesuaikan juga dengan kontur yang ada di Malang. Dalam artian yang Mahira ini mendapatkan lahan dan juga yang Medires Medires 3 tahap 1 konturnya sedemikian rupa. Kalau kita mau buatkan rata, di situ akan kos besar juga. Nah, terus yang kedua, kalau semua diratakan, otomatis yang bagian rendah timbunannya terlalu tinggi juga. Nah, di situ kan riskan banget untuk membangun rumah di atas timbunan yang terlalu tinggi, karena juga membutuhkan waktu dulu untuk pemadatan dan sebagainya. Itu yang membuat pertimbangan kami juga untuk konsep split level. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada tanda di hitam-hitam ini alhamdulillah sudah terbooking dan sudah sold guys istilahnya dari customer gathering yang pertama dulu bulan apa itu ya? Lupa semuanya. Customer gathering pertama itu bulan apa Pak? 31 Februari, 31 Februari kita sempat adakan customer Januari dan Maret baru sebulan kita adakan customer gathering yang pertama. Waktu itu alhamdulillah ada 12 unit yang terbooking. Nah, Bapak Ibu yang sudah selesai untuk proses administrasi dan sebagainya, saat ini sudah kita masukkan di grup keluarga Medires 3 Klaster Alhamra. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah NUP hari ini, yang alhamdulillah sudah bisa hadir offline saat ini, Pak Tri dan Pak Is bisa segera menyusul dan bisa segera menambah daftar keluarga Medina Residence 3 Klaster Alhamra. Jadi yang masih pojok juga masih ada. Biasanya pojok yang dicari Pak Yus, Pak Tri. Seperti itu. Lanjut. Untuk konsep pembelian dan pembayaran, insya Allah sudah ini dijelaskan oleh in-house kami. Nah, kalau misalkan tipe standar di belakang masih ada sisa tanah, mau dibuat pengembangan, monggo. Di saat nanti jadwal pembangunannya sudah tiba, di situ kita akan sampaikan dana standar dulu, dan di situ kita diskusikan terkait misalkan requestnya, saya pengen nambah kamar di belakang. Misalkan Pak Tri, saya pengen yang belakang mau tak jadikan kolam. Nah, buat kolam pribadi, monggo. Yang di atas lantai 2 saya mau jadikan balkon aja yang belakang, monggo. Jadi itu nanti kita bisa diskusikan dulu sebelum denah kafling yang Bapak Ibu pilih turun ke lapangan. Jadi kita akan bantu untuk denahnya, requestnya Bapak Ibu seperti apa, kita akan visualisasikan di denah seperti itu. Untuk konsep pembayarannya, ini kita buatkan simulasi untuk tipe yang standar, tipe 60, tanahnya 72, harganya total, nah ini sudah ketahuan selama 6 tahun. Inilah yang menjadi tanggungan Bapak Ibu untuk memiliki hunian di Alhamra. Jadi harga ini sudah harga istilahnya 6 tahun, tidak ada nanti ikut naik turunnya bunga, betul. Kita tidak terpengaruh di situ. Jadi kita sudah tetapkan di awal untuk harga 6 tahun selama 72 bulan harganya 594 juta untuk tipe 60, tanahnya 72. Kita prosesnya untuk pembayaran ada DP1, DP2, DP3. Waktunya juga berbeda-beda. DP1 ini di awal, di saat nanti Bapak Ibu setelah menjalankan melengkapi proses administrasi dan silaturahmi dari kami. DP kedua sesuai dengan jadwal pembangunan yang Bapak Ibu pilih sesuai kaflingnya. DP ketiga saat STB bangunan. Angsuran tiap bulannya 5.500.000. Bila ada
yang tanahnya lebih dari 72, misalkan 75, berarti di situ harganya juga sudah berbeda. Kelebihannya dibayar di mana? Nanti dibayarkan ke DP3, bareng DP3